الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh khidmat ini, di majelis insyaallah penuh dengan limpahan berkah ini, kami mengajak kepada kaum muslimin sekalian rahimakumullah, wabil khusus kepada diri saya pribadi al-fakir ilallah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada, karena dengan ketakwaan itulah akan turun rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagaimana diketahui bersama, bulan ini merupakan bulan yang agung dan penuh berkah. Sebab pada bulan ini ampunan dan rahmatnya sangat mudah untuk kita dapatkan. Bukankah kelak kita bisa masuk surganya hanya melalui rahmatnya? Begitu juga adanya bulan Ramadan membuat seluruh umat Islam diwajibkan berpuasa dengan tujuan menjadi pribadi yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan puasa atas kalian sebagaimana telah diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tujuan disyaratkannya berpuasa untuk menjadi orang bertakwa merupakan cara Allah mengajak kita untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Ibadah sehari-hari seperti salat 5 waktu, sedekah, berbuat baik kepada sesama, dan lain sebagainya dirasa belum cukup untuk meningkatkan ketakwaan kita. Oleh karenanya Allah menambahkan jalan lain untuk mencapai hal tersebut, yakni dengan disyariatkannya kewajiban ibadah berpuasa. Kendati demikian, patut diakui bahwa puasa tidak hanya bisa dilaksanakan pada bulan Ramadan saja. Namun puasa yang dilakukan pada bulan ini mempunyai keutamaan yang lebih dibandingkan puasa pada bulan-bulan yang lainnya. Dengan kata lain, ibadah puasa memiliki keutamaan yang berbeda-beda dengan bergantung pada bulan apa ia dikerjakannya. Lantas mengapa ketika puasa dikerjakan pada bulan Ramadan memiliki nilai tinggi, nilai lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan puasa pada bulan yang lainnya? Hadirin rahimakumullah, pertanyaan tadi akan bisa dijawab bila kita mulai dari mengetahui apa arti kata Ramadan. Dalam kamus bahasa Arab, Ramadan berasal dari kata Ramadha yang memiliki arti membakar. Dalam konteks Ramadan, sesuatu yang dibakar adalah penyakit hati yang ada dalam diri kita masing-masing. Imam Al-Ghazali secara terperinci menjelaskan apa saja macam-macam penyakit hati dalam kitabnya yang fenomenal, Ihya Ulumuddin. Di antara penyakit hati itu adalah ego, iri, dengki, sombong, ujub dan nafsu hewani. Penyakit-penyakit seperti inilah yang mesti ditundukkan, bahkan dibakar selama bulan Ramadan. Ibadah pada bulan puasa seperti ibadah pada bulan ini seperti puasa, tarawih, mengaji Al-Quran atau tadarus Al-Quran, dan berbagai macam zikir memiliki tujuan untuk melenyapkan berbagai penyakit hati tersebut.
seolah-olah Allah hendak menegaskan bahawa penyakit hati itu bisa dilatih, dilunakkan serta dihilangkan dengan cara memperbanyak ibadah pada bulan suci Ramadan seperti saat ini. Sebab penyakit hati merupakan faktor paling dasar yang memicu berbagai konflik sosial dan politik yang terjadi selama ini. Bahkan Imam Al-Ghazali juga menegaskan bahawa penyakit hati bisa mengidap kepada siapa saja, termasuk kepada para ulama, para pejabat dan tokoh masyarakat lainnya. Penyakit hati ini memang tidak memandang bulu dan hanya bisa dihilangkan dengan memperbanyak proses dan latihan. Oleh karena itu, dengan beragam ibadah dan pahala yang dikhususkan hanya bisa diperoleh pada bulan ini, diharapkan dapat meluluh lantakkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Sesuai makna asalnya, Ramadan menjadi momentum pembakaran berbagai penyakit hati dan tentunya termasuk berbagai dosa juga. Hadirin rahimakumullah, perlu dipertegas di sini bahawa maksud dosa di sini hanyalah dosa antara hamba dengan Tuhannya. Artinya dosa yang bisa dibakar atas ibadah-ibadah yang dikerjakan selama Ramadan hanya sebatas dosa-dosa kepada Tuhannya saja. Sedangkan dosa kepada sesama manusia, maka harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya menyebutkan sebuah ibadah secara spesifik yang dapat menghanguskan dosa-dosa tersebut, yaitu dengan cara berpuasa. Dalam hadisnya beliau bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar keimanan dan hanya mengharap ridha Allah, maka dosa-dosanya di masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini cukup jelas kiranya bahwa puasa yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadan dapat menghapus dosa-dosa masa lalu seorang hamba dengan syarat puasa yang dikerjakannya berdasarkan keimanan dan hanya mengharap ridha Allah. Imam Muslim saat menjelaskan hadis-hadis tentang sebuah ibadah secara otomatis dapat menghapus dosa-dosa seorang, menegaskan bahawa dosa-dosa di sini terbatas hanya pada dosa kecil saja, bukan dosa besar. Sebab bila melakukan dosa besar, maka cara melenyapkannya bukan hanya dengan beribadah saja, melainkan harus memohon ampun dan bertaubat dengan sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini masuk akal kiranya, sebab setiap kita pasti memiliki dosa kecil, entah sengaja maupun tidak. Maka untuk menghapusnya cukup dengan memperbanyak ibadah yang biasa kita lakukan, terlebih di bulan suci Ramadan seperti saat ini. Hadirin rahimakumullah, selain itu yang terkait keutamaan bulan suci Ramadan di atas diperkuat juga dengan riwayat Imam Bukhari Muslim yang lainnya. Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila bulan Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dikerangkeng. Hadis ini hendak menegaskan dari saking mulianya bulan Ramadan membuat tempat mulia seperti surga dibuka lebar-lebar, sedangkan tempat dan makhluk yang hina ditutup dan dirantai agar tidak bisa mengganggu kekhidmatan ibadah puasa di bulan suci Ramadan seperti saat ini. Ibadah yang dikerjakan pada bulan ini akan memudahkan kita diantarkan pada tempat yang indah sebagaimana dijanjikan bagi orang beriman. Begitu juga jalan menuju tempat yang buruk ditutup, termasuk makhluk yang terlibat di dalamnya, yakni para setan dikurung agar tidak mengganggu umat Islam ketika beribadah pada bulan suci Ramadan. Semoga kita mendapatkan kemuliaan dan keberkahan bulan suci ini, sehingga nanti setelah Ramadan usai kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa dan semakin semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله